Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu di channel MGMP IPA LP Ma'arif NU Kabupaten Demak. Kali ini ketemu dengan Ibu Hurin Eko Setiawati, biasa disapa dengan Bu Hurin, dari MTS Matlaul Falah Jali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah pengertian pencernaan pada manusia, organ-organ yang berpengaruh atau mempengaruhi sistem pencernaan pada manusia. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Oke, untuk menghemat waktu, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, sistem pencernaan pada manusia. Pengertian pencernaan: proses mengubah makanan yang kita makan masih berupa molekul besar atau makromolekul menjadi molekul sederhana atau molekul kecil yang disebut dengan mikromolekul, sehingga mudah diserap oleh tubuh kita. Perhatikan gambar. Di situ akan terlihat gambar rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Akan tetapi di situ juga terlihat adanya hati, kantong empedu, juga pankreas. Hal itu nanti yang berkaitan dengan kelenjar pencernaan. Alat pencernaan pada manusia ada dua hal, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah alat pencernaan yang dilalui oleh makanan antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan yaitu alat pencernaan yang menghasilkan enzim pencernaan seperti kelenjar ludah, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Kemudian kita lanjut ke macam-macam pencernaan yang terjadi pada manusia. Yang pertama adalah secara mekanik dan secara kimiawi. Yang secara mekanik adalah proses menghancurkan makanan di dalam rongga mulut yang dilakukan oleh gigi. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim yang terjadi di mulut, lambung, juga usus halus. Perhatikan gambar masuknya makanan yang pertama adalah melalui rongga mulut. Ini adalah gambar rongga mulut. Pencernaan apa saja yang terjadi atau dilakukan di mulut? Ada dua hal di dalam rongga mulut, yaitu pencernaan secara kimiawi juga secara mekanik. Tadi sudah disebutkan bahwa pencernaan di mulut secara mekanik dilakukan oleh gigi. Jadi gigi menghancurkan, menghaluskan makanan. Itu adalah secara mekanik. Sedangkan di mulut juga kimiawi. Kenapa? Karena di mulut itu ada enzim amilase atau enzim petialin yang fungsinya antara lain mengubah amilase menjadi glukosa atau zat tepung menjadi zat gula. Selanjutnya yang ada di dalam rongga mulut itu adalah gigi, lidah, dan ludah. Fungsi gigi itu ada beberapa macam. Macam-macam gigi ada tiga, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Untuk gigi seri berfungsi untuk memotong, menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah atau menggilas atau menghaluskan makanan. Susunan gigi, lihat pada gambar. Itu ada dua hal. Yang pertama di situ tertulis temporary teeth, yang kedua adalah permanent teeth. Untuk temporary itu yang biasa disebut gigi susu atau gigi sementara atau gigi sulung.
berjumlah 20 buah. Terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan gigi geraham 8 buah. Susunannya seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya yang permanent teeth atau gigi permanen, biasa di Indonesia disebut dengan gigi dewasa atau gigi tetap, berjumlah 32 buah. Terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 geraham belakang. Untuk skemanya terlihat dalam gambar. Jadi penambahannya di belakang yaitu gigi geraham belakang. Oke, sudah jelas. Selanjutnya organ yang berada di rongga mulut adalah lidah. Perhatikan gambar. Di lidah itu memiliki fungsi 3 hal. Yang pertama sebagai pengecap rasa ataupun indera pengecap, bisa merasakan adanya rasa asam, rasa manis, rasa asin maupun rasa pahit. Kita tengok ke belakang lagi, tadi adalah di gambar ujungnya itu adalah rasa manis, yang paling pangkal adalah pahit, sedangkan sisi kanan kiri adalah asin dan asam. Untuk selanjutnya fungsi yang kedua adalah sebagai alat pemindah makanan atau pengatur letak makanan. Jadi makanan dipindah ke kiri, ke kanan ataupun ke depan. Fungsi lidah yang ketiga adalah sebagai alat bantu untuk menelan atau mendorong makanan sehingga masuk ke dalam lambung. Selanjutnya di dalam rongga mulut masih ada satu hal, yaitu ludah atau air liur. Ludah dihasilkan oleh kelenjar papila yang sering disebut dengan enzim petialin atau enzim amilase. Enzim amilase atau petialin itu sendiri berfungsi mengubah zat tepung amilum menjadi zat gula atau glukosa. Organ selanjutnya dari rongga mulut masuk ke kerongkongan. Perhatikan gambar. Pada kerongkongan terdapat faring atau tekak yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Jadi apabila kerongkongan terbuka atau berbicara, maka akan tersedak, sebab makanan yang seharusnya lewat kerongkongan turun ke lambung. Saat berbicara tenggorokan terbuka, makanan sebutir ataupun sedikit akan masuk ke tenggorokan dan naik ke hidung. Itulah yang disebut dengan tersedak. Di kerongkongan terjadi gerakan yang namanya gerak peristaltik. Jadi gerak mendorong makanan dari rongga mulut masuk ke lambung. Selanjutnya adalah lambung. Di dalam lambung terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah kardiak atau bagian atas, fundus bagian tengah, yang bagian bawah adalah pilorus. Lambung bagian tengah atau di fundus itu akan menghasilkan getah lambung, terdiri atas air lendir, asam lambung HCl, enzim pepsin atau pepsinogen, dan enzim petialin. Biasanya kita menyingkatnya dengan LAPER, maksudnya L nya itu adalah lambung, A nya asam klorida, P nya adalah pepsinogen, R nya adalah renin. Jadi untuk menghafalkan enzim lambung itu adalah pakai singkatan LAPER. Lambung, asam klorida, pepsinogen, dan renin. Sudah jelas? Kita lanjutkan fungsi daripada asam lambung ataupun enzim yang dihasilkan oleh lambung. Dihasilkan oleh lambung itu adalah asam lambung atau disebut dengan asam klorida atau disingkat HCl. Fungsinya untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan. Selain itu juga
mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya pepsin fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga adalah enzim renin, berfungsi untuk menggumpalkan protein susu yang ada di air susu. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Perhatikan gambar di usus halus itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Itu gambar usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari atau duodenum bermuara dua saluran dari kantong empedu dan pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak, sedangkan di pankreas itu akan menghasilkan 3 macam, yaitu enzim lipase, tripsin, dan amilase. Kita bisa menyingkatnya di usus 12 jari atau di usus halus itu ada yang namanya kita sebut dengan PLTA. Apa itu PLTA? Pankreas akan menghasilkan enzim lipase, tripsin, dan amilase. Fungsi dari masing-masing yang dihasilkan di usus 12 jari yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama adalah lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga adalah amilase, berfungsi mengubah zat tepung amilum menjadi zat gula atau glukosa. Untuk mengingatnya kembali, jadi dari pankreas yang ada di usus 12 jari itu kita singkat dengan PLTA. Maksudnya pankreas akan menghasilkan enzim lipase, tripsin, dan amilase. Di dalam jejunum atau usus kosong setelah dari usus 12 jari itu akan masuk ke jejunum atau usus kosong, itu merupakan pencernaan terakhir. Di dalam jejunum atau usus kosong itu terdapat jonjot-jonjot atau villi di usus halus, memiliki luas permukaan kurang lebih dari 264 meter persegi. Yang terakhir di usus halus itu ada usus ileum atau usus penyerapan. Di ileum terjadi proses penyerapan sari makanan yang dilakukan oleh jonjot-jonjot usus atau villi usus. Di dalam dinding usus halus ini terdapat 2 pembuluh, yaitu pembuluh darah dan pembuluh kil. Pembuluh kil fungsinya untuk mengangkut dan menyerap sari makanan yang mengandung lemak dan gliserol. Sedangkan pembuluh darah itu akan mengangkut dan menyerap sari makanan yang mengandung glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral. Selanjutnya berupa sisa nanti akan dimasukkan atau selanjutnya ke proses usus besar atau kolon. Perhatikan gambar. Dalam usus besar itu ada di gambar itu adalah ada usus naik, mendatar, dan turun. Di situ di dalam usus besar akan terjadi pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri namanya bakteri Escherichia coli. Nah, juga di situ akan terjadi penambahan vitamin K. Terjadi penambahan apa? Vitamin K. Nah, di dalam usus besar juga terjadi penyerapan air sebelum jadi feses. Kalau penyerapan terganggu, nanti juga akan terganggu, fesesnya akan encer dan akan terjadi yang namanya diare. Oke, yang terakhir dari proses pencernaan itu adalah sisanya akan masuk ke rektum dan anus. Nah, di rektum atau di anus itu merupakan organ terakhir untuk mengeluarkan sisa makanan yang berupa
feses. Sudah jelas?